coba. Kalau berbicara unik itu kan pasti kan mau diteliti kan. Iya. Nah, itu dia. Nah, kalau berbicara mengenai Menteri Keuangan Purbaya ini kan sebenarnya gebrakannya banyak, Vi ya. Tapi yang paling menjadi sorotan adalah lapor Pak Purbaya karena dianggap bisa membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan juga langsung masyarakat nih, real time bisa Jadi ngadu. menurut keterangan Pak Purbaya Menteri Keuangan Ya. yang masuk di 0822 40 40 6600 Ya, sampai hafal, Vi. apa loh? Itu sudah 15 hampir tembus 16.000. 15.900 ya? Laporan. ya? Iya. Tapi paling banyak karena ulah pejabat ternyata. Dan pagi ini kita juga mengundang sosok yang akan melapor juga kepada Bapak, Pak. Lapornya langsung atau ke WhatsApp nih ya. Kita pagi hari ini sudah kehadiran Pak Akbar Himawan Bukhari, Ketua Umum HIPMI, BPP HIPMI. Selamat pagi. Pagi, Assalamualum. Pagi. Sehat ya, Pak Ketum ya? Mas Rifki. Alhamdulillah. Dan juga ada Prof. Leli yang menjadi nanti menyoroti bagaimana pakar komunikasi dan Gaya politik Pak Menkyu. Pak Purbaya. Dibilang Assalamualaikum, cowboy. selamat pagi. Waalaikumsalam Rifi dan Sehat juga ya? Rati, sehat alhamdulillah. Nah, sebelum ke Prof. Leli, saya mau ke Pak Ketum dulu deh. Kalau berbicara mengenai, Anda juga sempat angkat suara ya, terkait juga sosok dari Purbaya Yudisadewa. Ini melihatnya bagaimana sih dengan adanya lapor Pak Purbaya, kemudian kemarin 200 T ke Himbara, dan lain sebagainya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan? Oke, kami selaku Usaha. praktisi Dunia usaha, ya. dunia usaha itu menyambut baik dengan terobosan-terobosan yang out of the box lah menurut kami kan, tanpa pernah diprediksi bahwa menteri baru dilantik langsung melakukan shifting gitu kan, mengguyur sektor-sektor real agar ekonomi bergeliat. Yang pertama itu kita sambut baik. Cuman dari mulai kebijakan itu dilakukan sampai dengan hari ini saya belum cek nih ke teman-teman UMKM yang ada di daerah. Apakah efek positif ke sektor real? Bukan, maksud saya apakah benar-benar uang yang di shifting dari BI disimpan ke Himbara, lalu Himbara akan menyalurkan ke sektor-sektor produktif. Ini dalam bentuk kredit kah apa? Dalam bentuk kredit ataupun apapun, apakah serapannya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha apa enggak? Kan yang paling penting begini, Mas. Bagaimana uang itu berputar di masyarakat. Oke. Kan? Jadi pertumbuhan yang selama ini itu yang diharapkan. Ya kan? Jadi pertumbuhan yang selama ini 5%. Kalau katanya Pak Purbaya ini punya mazhab Sumitronomics, berarti kan pertumbuhan dan pemerataan. Artinya pertumbuhan itu harus relate dengan pemerataan pertumbuhan tersebut, gitu. Harus dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, ini pada implementasinya nanti kita cek di lapangan. Tapi organisasi HIPMI kan seharusnya kan juga bisa menjadi wadah sosialisasi dong kebijakan bagi mereka yang ada di daerah-daerah, kan begitu ibaratnya kan? Justru artinya nih, pemerintah sudah melakukan ini nih, ayo kita lakukan. Nggak, sudahkah itu dioptimalisasikan oleh HIPMI? Justru, maka oleh dari itu kami selalu menyampaikan, kami udah beberapa waktu kemarin Kadin baru diterima Pak kemarin, kami mungkin minggu ini akan diterima oleh Pak Purbaya. Kami minta kepada Kementerian Keuangan, selain ngasih uangnya ke Himbara, kan statementnya gampang aja, biar mereka aja yang pikir tuh nanti menyalurkan kemana. Suruh kreatif. Ya, suruh kreatif. Tapi kami mohonlah kepada Pak Purbaya, kalau Pak Purbaya bisa ke kepala BGN untuk lihat serapannya benar kejadian apa enggak yang 300 triliun. Gitu. Ya sama juga 200 triliun ini kira-kira serapannya kemana? Jangan sampai cuman hanya ke korporasi besar, nanti akhirnya tidak multiplier efeknya itu nggak sampai ke grassroots. Oke, sebelum ke Prof. Leli nih, Ratih ya, singgung juga nih ke Bang Akbar Himawan Bukhari soal adanya lapor Pak Purbaya ini. Ini kan berarti kan citizen ya. Iya. Citizen itu kan bisa juga kalangan pengusaha. Betul. Yang memang mungkin dipersulit kali ya, Prof ya. Bisa dikatakan seperti itu. Untuk ngurus pajak, untuk memasukkan barang di bea cukai, untuk macam-macam lah gitu. Positif nggak ini? Mas, bagi kami ini sangat positif. Kenapa? Ini sudah lama kami keluhkan kepada pertama Kementerian Perdagangan tentang serangan barang impor. Permendak nomor 8, saya masih ingat. Berapa kali HIPMI itu bersuara untuk mengatur Permendak nomor 8 tentang serangan barang impor. Nah, ternyata serangan barang impornya ini bukan hanya Permendak nomor 8 yang bermasalah, tapi adalah serangan barang impor ilegal. Ini yang hari ini kata Pak Purbaya akan melakukan penangkapan besar-besaran.
ini kan sektor industri dalam negeri kita kan hancur. Tergerus karena adanya yang ilegal ini. Nah, apabila ini benar-benar bisa ditertibkan, maka dunia usaha dalam hal ini merespon sangat positif. Tapi sudah ada laporan belum dari dunia usaha ke lapor Pak Purbaya dengan jajan 15.900 salah satunya dari Bung Dulu. Kita duluan yang lapor. Kita duluan yang lapor soal Pak Menteri nggak adil nih Pak, gini gitu ya maksudnya. Benar, dan udah ada respon belum ya? Dan satu lagi dari kebijakan yang sebelumnya, kami ini pengusaha ini selalu dapat amplop coklat. Apa maksudnya? Terkait dengan pembenaran soal laporan SPT pajak. Gitu. Nah, sementara sistem yang kemarin ini bagaimana wajib pajak seperti kami kan wajib pajak yang selalu tertib melapor. Yang dikejar-kejar malah wajib pajak. Nah, sektor-sektor yang seperti saya bilang tadi yang malah pengemplang pajak itu malah dibiarkan. Nah, sekarang ini itu sudah terbukti sudah berapa banyak. Ya kan pengemplang pajak yang sekarang mau lakukan action ataupun penangkapan besar-besaran. Gitu ya. Kita tunggu kita tunggu. Nah, saya mau ke Prof. Relly. Prof, sedikit dong kalau Anda mencermati dari komunikasi politik Pak Purbaya. Karena begini, salah satu survei mengatakan di awal nih sentimennya negatif banget ya. Akhirnya lama-lama berubah nih, positif nih. Jadi masyarakat melihat tadinya gaya koboynya ini menjadi netizen darling lah ya. Jadi kesayangan netizen sekarang Pak Purbaya. Anda melihat ini organik? Sebenarnya memang karena orangnya seperti itu kah? Atau sebenarnya juga ada settingan? Biar framingnya seperti ini Pak Purbaya. Kebaca nggak oleh gitu? Kalau karena saya akademisi ya, tentu berangkatnya kan harus dari teori. Kalau dari teori dasarnya itu kan George Terry. Memang dia standar saja bagaimana pemimpin bisa mengarahkan apa yang dia lakukan itu untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kan dalam dunia sepak bola pun ada John Terry dari Chelsea gitu loh. Bagaimana dia bisa menjadi kapten. Bagaimana dia bisa menjadi kapten yang bisa diteriakan dia, protes dia, itu bisa memotivasi orang-orang pemain lainnya untuk bisa memberikan kontribusi terbaik. Nah, saya pikir kita selama ini kan sudah terdiam gitu loh. Terdiam, terbungkam barangkali begitu dengan gaya kepemimpinan yang sebelumnya memang sepertinya hati-hati. Bahkan orang bilang cari aman gitu kan. Tapi intinya tiba-tiba kita terkaget-kaget dengan model komunikasi yang tadi dikatakan Rifi, modelnya interaksional gitu kan. Nggak lagi linier seperti dulu. Jadi apa yang dikatakan ya udah nurut aja si komunikator lainnya atau saya laporan langsung ke Pak Presiden, yang lainnya. Itu. Jadi kata kunci yang dia pegang, dan jangan lupa bahwa dia dilantik itu pada saat memang program efisiensi sudah lebih dulu dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Jadi tentu dia harus menggunakan segala siasat. Jadi ada sebuah adagium dalam teori kepemimpinan itu, komunikasi kepemimpinan ya, bahwa sejatinya sebenarnya tidak ada satu cara atau model apapun yang bisa digunakan orang-orang, dia tergantung pada situasi. Dan yang kedua adaptabilitas sama fleksibilitas. Jadi kalau dia bisa fleksibel mengikuti gaya kepemimpinan orang yang ada di atasnya, tapi bisa merangkul yang di bawahnya, maka secara fleksibel dia bisa melakukan model kepemimpinan itu terus-menerus. Dan ingat bahwa sifat sama sikap itu kan berbeda. Sifat dan sikap. Kalau sifat itu kan di bawah seseorang yang terlahir, gaya Rifi gayanya seperti itu, Rati gitu, Mas Akbar gitu, saya begitu. Tapi kalau sikap itu kan bisa dipelajari, bisa dirubah. Makanya dalam kepemimpinan yang otentik itu gaya itu tidak bisa dilakukan semena-mena karena ada bawaan dicampur dengan pengalaman. Pengalaman dia di dunia keuangan itu tidak usah diragukan barangkali. Dan dia juga katanya aktivis masih mahasiswa. Jadi dengan segala pengetahuan yang dia miliki, dia mengolah menjadi satu. Lalu dia bilang, gaya yang lama kayaknya kurang direspon nih. Saya bisa memunculkan gaya saya dipadu dengan segala kemampuan yang pernah saya miliki. Jadi jadilah dia menjadi sesuatu yang otentik dalam kapasitas dia. Seperti jadi yang kita lihat saat ini. Bahaya nggak buat yang bersangkutan sendiri? Enggak sebenarnya. Sehingga ada sih orang yang mengatakan ini jangan tertipu dengan gaya-gaya kepemimpinan yang lama. Yang Rifi nggak suka gitu loh. Saya nggak bilang begitu. Begitu kan. Ya, tapi kan ada sesuatu. Ini latar belakangnya dilihat dulu. Latar belakang keahlian dia sebelumnya. Tadi Prof bilang tadi. Itu yang membedakannya kan. Ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk bisa menjadi pemimpin. Yang sekarang pun ada yang demikian misalnya kan gitu. Nah, jadi dinamika itu. Spill dong. Di-spill terus. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan apabila dia seperti menjadi by design gitu loh. Nah,
Yang ada muncul nantinya menjadi seperti by accident. Seakan by accident ya. Tapi mudah-mudahan ini nggak omon-omon ya. Kita juga pengen cuma gebrakan-gebrakan di awal aja kan, Prof. Iya, ini tadi saya ngobrol juga sama Mas Akbar ya. Tapi kan ini Prof baru akan ingin loh. Pak Prabowo juga masih banyak akan ingin. Tapi kan ini baru 1 tahun ceritanya dan beliau juga baru berapa bulan ya. Sisa 4 tahun ya. Iya, jadi ada dinamika yang bisa terus dibangun dengan gaya kepemimpinan itu dipertahankan. Buktinya apa? Dengan lapor Pak udah begitu banyak masukan. Kita ingat kepemimpinan lapor Pak Purbaya. Nah, masalahnya apakah dia menggunakan admin atau dia tiap pagi nih sambil minum kopi baca nih segala masukan itu. Itu juga. Dalam komunikasi itu kan pesan yang disampaikan secara langsung jauh lebih efektif ketimbang lewat mediator. Lewat mediator ya, bukan media. Tapi media ini juga bisa membentuk opini publik. Apa yang kita bahas hari ini TV One luar biasa nih. Ini juga membangun citra positif bagi Pak Purbaya. Karena nemu yang agak-agak aneh sih. Nah, media mungkin mainnya di situ kan gitu kan. Oke, kita nanti akan dalami lagi dengan kalangan pengusaha sampai kapan mungkin itu akan terwujud dirasakan oleh kalangan pengusaha impact dari kegigihan Pak Purbaya ini ya. Membersih-bersihkan di internal gitu ya. Sesaat lagi kami akan kembali.